Pak Ustadz, apa ya yang harus saya lakukan ya? Saya tuh bingung sekali, utang saya banyak, pekerjaan saya nggak ada gitu ya. Saya cuma ibu rumah tangga, suami saya kerjanya serabutan, penghasilannya nggak tetap, kadang ada kadang enggak, makan susah, kadang-kadang anak minta uang jajan nggak ada. Saya sedih Ustadz, saya harus melakukan apa? Saya sudah berusaha untuk memperbaiki ibadah, baca sholawat seperti yang Ustadz ajarkan di video YouTube, istighfar, tapi kok rasanya pertolongan Allah belum datang. Pokoknya inti pertanyaan itu begini, dia bingung karena gak bisa bayar hutang dan dia merasa rezekinya itu, hidupnya itu sulit, rezekinya itu susah. Baik, saya jawab tuh begini ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, saya berdoa, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Kemudian yang lagi banyak hajat, insya Allah Allah mudahkan, Allah buka jalannya, Allah bimbing sehingga kita mudah melangkah, mudah untuk berikhtiar, untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Yang penting kita terus yakin, sabar, istiqomah dalam terus berikhtiar, meminta kepada Allah sampai kita benar-benar siap dan pantas untuk menerima apa yang kita impikan itu. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan buat saya, buat Anda semua, buat kita semuanya, ayo terus sama-sama kita bersyukur. Saya terus mengajak teman-teman semua itu untuk selalu bersyukur karena memang di sana kuncinya. Di sana salah satu caranya agar hidup kita itu berlimpah. Nah, kalau ditanya siapa sih saat ini orang itu yang nggak mau hidupnya berlimpah, rezeki mudah, hutang lunas, kemudian ya keluarga harmonis, banyaklah macam-macamnya. Ya kalau kita inginkan semua itu, salah satu caranya adalah ya harus banyak bersyukur. Makanya selalu saya katakan, saya sampaikan, mau tidur, bangun tidur itu katakan saja, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Nah, tulis nih doa terbaik Anda di kolom komentar sebanyaknya. Jangan pikirkan dari mana caranya, udah ikut aja, nurut aja apa kata Allah. Kata Allah itu kan siapa yang bersyukur maka aku neraka. Insya Allah kalau kita bersyukur tuh hidup kita tuh akan membaik, hidup kita akan dibenerin sama Allah, rezeki kita, dan itu pasti dan nggak mungkin Allah itu bohong. Makanya ayo tetap semangat, terus perbaiki syukur. Walaupun saat ini kita banyak hutang, lagi banyak masalah, sudah lakukan saja. Insya Allah pelan-pelan nanti hidup kita itu akan dibimbing, ditata untuk menjadi lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Insya Allah teman-teman semuanya. Baik, seperti biasa sebelum materi ya, yang ingin bergabung ke Mahkota Hati silakan japri saya, ini nomor saya, kita bisa sharing lewat grup, di grup ya, di grup. Kemudian kita juga ada kelas online, ini kelas online berkali-kali saya informasikan buat Anda yang memang kepingin hutangnya dibimbing, hutangnya sampai lunas ya bergabung di kelas online. Ada kelas online, insya Allah gitu Anda mendaftar, sekali Anda bayar, insya Allah akan kita pandu sampai hutangnya lunas. Dan Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah bergabung ya, ada 200-an lebih. Masya Allah banyak keajaiban yang mereka rasakan. Lewat apa? Ya ada panduan riyadhah, kemudian ada materi-materi yang sangat penting yang perlu kita pahami, bagaimana sih teknik-teknik supaya Allah tuh membuka jalan, supaya rezeki kita mudah, supaya keajaiban itu datang banyak. Dan insya Allah yang paling penting itu kan selalu saya sampaikan, ketika kita terjerat masalah hutang itu mental kita yang dihajar. Makanya butuh support, harus ada yang menyemangatin, dan insya Allah kita di Mahkota Hati itu selalu siap dan selalu terus setiap hari itu kasih materi, kasih support, kasih semangat supaya terus bangkit, terus semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu ya, pokoknya japri aja saya, mau ikut grup dulu ya boleh, itu gratis, kelas online tapi berbayar ya. Nanti informasinya japri aja saya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin ini ya, mohon maaf ya agak lambat upload video, biasanya kan saya habis zuhur gitu ya, ini habis maghrib nggak apa-apa ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang ya yang tanya ke saya nih, yang WA ke saya ini kan banyak tentang mengeluhkan masalahnya, masalah hutang. Dan sebenarnya kalau WA ke saya itu japrinya kan bukan hanya masalah hutang aja, banyak ya terkait masalah ibadah, masalah agama lah. Insya Allah yang saya tahu bisa saya jawab, kalau nggak tahu ya saya akan mempelajarin itu. Yang hari ini yang ingin saya bahas itu tentang keluhan yang bertanya masalah hutang. Ini selalu dan sering pertanyaan ini diajukan ke saya. Sebenarnya saya sudah selalu jawab di video-video sebelumnya ya. Pertanyaan itu begini, Pak Ustadz, apa ya yang harus saya lakukan ya? Saya tuh bingung sekali, hutang saya banyak, pekerjaan saya
nggak ada gitu ya, saya cuma ibu rumah tangga, suami saya kerjanya serabutan, penghasilannya nggak tetap, kadang ada kadang enggak, makan susah, kadang-kadang anak minta uang jajan nggak ada. Saya sedih Ustadz, saya harus melakukan apa? Saya sudah berusaha untuk memperbaiki ibadah, baca salawat seperti yang Ustadz ajarkan di video YouTube, istighfar, tapi kok rasanya pertolongan Allah belum datang. Pokoknya inti pertanyaan itu begini, dia bingung karena nggak bisa bayar hutang dan dia merasa rezekinya itu, hidupnya itu sulit, rezekinya itu susah. Baik, saya jawab tuh begini ya teman-teman semuanya. Ketika Anda terjebak di masalah apapun, bukan hanya masalah hutang, jalan terbaiknya itu adalah Anda harus kembali ke Allah, Anda harus taubat ke Allah. Dan dalam perjalanan kita untuk mendekat ke Allah itu, untuk memperbaiki kehidupan kita itu nggak semudah seperti yang kita pikirkan, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses teman-teman semuanya. Kalau Anda bingung dalam hal hutang, cara terbaiknya itu ya ke Allah dulu. Ini kan sering yang WA ke saya ya Pak, tiap hari saya ditelepon, diteror, ditagih utang saya sampai ngancam, saya dimaki-maki, dihina gitu, dikatain segala macem lah. Saya ketakutan, saya bingung. Nah kalau ente bingung, ente kebingungan, ente ketakutan, terus ente nggak bergerak, gimana mau Allah membuka jalan? Makanya berkali-kali saya sampaikan ya, keluhan masalah, keluhan utang apapun bentuknya, itu langkah awalnya ke Allah dulu. Jangan terlalu pikirkan hal-hal yang sudah memang terjadi. Misalnya Anda hari ini dimaki karena nggak bisa bayar utang, Anda diancam, Anda tiap hari ditelepon. Nah kalau misalnya Anda takut mengangkat telepon, ya sudah nggak apa-apa, sementara nggak usah diangkat. Intinya itu begini, ini kan salah kita. Kita bayar hutang dan kewajiban kita itu membayar, tetapi kita nggak bisa bayar utang dan kita bingung ya, bingung harus melakukan apa, dan kita nggak bisa bayar. Nah kalau itu yang terjadi pada Anda, ya Anda ke Allah, lapornya ke Allah, lapornya itu ke Allah. Terus kalau nggak ke Allah, kita mau kemana lagi teman-teman semuanya? Mau kemana lagi? Nggak ada. Pada akhirnya itu ya kita kembali ke Allah. Nah yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda di posisi ini yang sekarang saya baru ceritakan, Anda kebingungan karena nggak bisa berutang, harusnya itu ente sholat 2 rakaat dulu. Ini ya dalam ajaran kita itu yang saya pahami dan sesuai pengalaman, ketika kita terdesak terhadap masalah apapun itu ya, dalam hal ini masalah utang misalnya, ente sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat kepada Allah. Niatnya sengaja aku sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah Anda sholat hajat 2 rakaat. Kemudian di sujud terakhir itu Anda baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca 10 kali. Kalau dalam saya dulu ya, yang diajarkan guru saya baca 40 kali. Cuma kadang-kadang ada yang keluhan juga, Pak saat sujud terakhir itu rasanya ngap kali gitu. Saat sujud kita susah napas, bacanya itu sampai 40 kali susah. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa baca 40 kali, 10 kali juga nggak apa-apa. Setelah dari selesai sholat aja tuh baca lagi doa Nabi Yunus tuh di hayati, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu semampu yang Anda bisa. Kalau untuk angka jumlahnya berapa sebenarnya nggak jadi patokan, tapi yang penting saat kita mengamalkan itu kita bisa merasakan ketenangan hati dan pikiran dulu. Kalau berada di posisi seperti itu, target kita itu sebenarnya itu bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan hati dan pikiran dulu, supaya pikiran kita jernih, kita bisa tenang. Dengan terus kita memohon kepada Allah, nanti lewat ketenangan itu, ketenangan pikiran, ketenangan hati, Allah akan kasih jalan, kasih ide kita harus melangkah kemana. Setelah Anda baca zikir doa Nabi Yunus itu, Anda bisa ngamalin istighfar, kemudian Anda bisa bersolawat gitu ya. Terus mohon kepada Allah, jangan terlalu ikutin jangan terlalu ikutin kebingungan Anda, ketakutan Anda itu. Ya saya memahamin ya, pastinya takut, gelisah, cemas karena kita nggak bisa bayar utang, diteror, dipermalukan, semuanya kita hadapin itu. Nah terus kalau Anda terus berpikirnya ke sana, Anda fokusnya pada masalah, tapi Anda fokusnya itu nggak ke Allah. Kalau kita terjebak masalah, fokusnya jangan masalah, fokus ke Allah aja. Selalu saya sampaikan, ketika Anda terjebak masalah, pertama kali yang Anda lakukan adalah jangan cari solusi, cari Allah dulu. Makanya datang ke Allah dulu, sholat dulu, berdoa dulu, berzikir dulu. Nah perkara nanti hasilnya seperti apa, itu bukan wilayah kita. Yang penting kita sudah datang ke Allah sebagai kewajiban kita.
Kita mohon pertolongan ke Allah karena Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Tuhan kita, bisa menolong kita, bisa membantu kita, bisa mengabulkan doa kita. Kita ke Allah dulu, minta ke Allah, datang ke Allah, selebihnya pasrahkan ke Allah dan lanjutkan hidup Anda, hadapin semua realita yang ada di depan Anda dimaki, Anda dihina, dan Anda harus siap menerima itu. Karena itu salah kita, itulah resikonya. Nah, buat Anda yang sedang riyadhah saat ini, kalau hati Anda nggak nerima, nggak sabar, nggak ridho, menurut saya ini kurang powerful. Ya saya bilang, ya sayang sekali riyadhahnya, sayang sekali ibadahnya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak dapat pahala, ya tetap dapat pahala. Dan inti dari semua amalan itu adalah bagaimana kita bisa menerima dulu, sabar dulu, ridho dulu, dan kita banyak minta ampun sama Allah karena salah kita. Ya kita hutang pinjam ke orang misalnya atau kemanapun lah gitu, kemudian kita nggak bisa bayar, lah kan kita salah ini, kita udah minjam, kewajiban kita balikkan, kita nggak bisa, ya memang kita yang salah. Makanya selalu saya katakan minta ampun sama Allah. Yang penting kita ke Allah dulu, berdoa dulu, sholat dulu, mohon perlindungan, mohon petunjuk sama Allah. Perkara nanti hasil biarkan saja itu Allah. Kita itu berkali-kali kalimatnya saya sampaikan, kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita hanya sebatas doa dan ikhtiar. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu ketika dia melakukan ini hasilnya akan begini. Belum tentu, itu pada akhirnya Allah. Tergantung keyakinan hati kita. Kalau kita yakin yang kita lakukan ini akan menjadi seperti, insya Allah itu bisa terjadi. Tapi pada intinya, ingat ya, kita itu nggak bisa memaksa, harus sesuai apa yang kita inginkan. Nggak bisa teman-teman ya. Hasil akhir itu ada sama Allah. Makanya saya katakan, hutang itu wilayahnya Allah. Pakailah cara-cara Allah supaya jalan itu dibuka sama Allah. Cara Allah itu bagaimana? Yaitu taubat, minta ampun ke Allah. Kita akuin selama ini itu dosa kita, kesalahan kita. Kemudian terima, sabar itu. Nah, kalau untuk amalannya bagaimana supaya dapat pertolongan Allah? Nah, amalan ini lagi-lagi saya jelaskan. Amalannya apa? Amalan ini kan banyak. Pastinya teman-teman sudah bukan hanya di video saya ya. Mungkin ya, guru-guru kita yang ilmunya lebih banyak gitu ya. Pasti tahulah amalan, misalnya sholawat bisa mendatangkan pertolongan Allah, baca Quran, sholat hajat, sholat tahajud. Nah, lakukan itu, amalkan itu. Anda jangan terus-terusan memikirkan masalah yang sedang Anda hadapin. Ya, pahami saja bahwa saat ini kita sedang terjebak masalah, kita sedang diteror, dikejar-kejar hutang, kita sedang dipermalukan. Ya cukup pahami itu. Setelah itu Anda harus bergerak ke Allah dulu langkahnya, kemudian Anda bergerak, berikhtiar sebagaimana aktivitas yang Anda lakukan. Kalau Anda bekerja, Anda berjualan. Yang penting ke Allah dulu. Terus kalau kita nggak punya kegiatan, nggak punya kerjaan, apa harus kita lakukan? Yang penting ke Allah dulu. Saya katakan sekali lagi, yang penting ke Allah dulu. Itu juga bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu ada dua, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Bukan berarti ente melakukan ikhtiar langit itu nggak dikatakan ikhtiar, itu ikhtiar. Ya terus kalau misal kita bukan nggak mau bekerja, bukan nggak mau bergerak, bukan nggak mau cari uang, bukan nggak mau, tapi ketika kita sudah berusaha, terus kita nggak ketemukan pekerjaan, nggak dapat uang, terus kita mau kemana? Mau lari kemana? Emang dunia ini punya kita? Emang dunia ini kita yang atur? Enggak kan? Juga pada akhirnya kita secara ikhlas nggak ikhlas itu kadang-kadang kita tuh ya sudahlah, mau gimana lagi, belum rezeki, paling begitu ya. Nah itulah buktinya, faktanya bahwa kalau memang kita sudah berusaha, berikhtiar dan kita nggak dapat hasilnya, misalnya dalam ini kita cari kerjaan, untuk cari uang tambahan, untuk bisa bayar hutang misalnya gitu ya. Terus kita sudah bercari sana sini, nggak ketemu jalannya dan kita nggak temukan uang itu, terus kita mau bergerak apa? Apa yang mau kita lakukan? Mau menjerit bagaimanapun kalau Allah belum katakan belum, ya belum. Mau kita bagaimanapun kalau Allah sudah katakan iya, ya iya itu. Nah makanya solusinya itu ya ke Allah dulu, kemudian baru Anda bergerak, berikhtiar. Tuh seperti yang saya katakan di awal tadi, cobalah ketika Anda bingung itu, terdesak, butuh uang, butuh pertolongan Allah, sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat. Kemudian sujud terakhir itu baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian selesai Anda sholat hajat itu Anda banyak berdoa sama Allah, kemudian banyak istighfar, kemudian banyak sholawat, baca zikir-zikir yang bisa menenangkan hati. Nah ketika itu yang Anda lakukan,
Walaupun solusi belum Anda dapatkan, belum kita dapatkan, tapi ketenangan hati dan pikiran itu akan kita dapatkan, dan itu pasti. Nah, ketika hati dan pikiran sudah tenang, di sanalah nanti Allah akan kasih jalan. Di sanalah Allah nanti akan kasih petunjuk. Lewat apa ya? Terserah Allah. Cara Allah itu sangat banyak, teman-teman. Jadi itu ya. Jangan Anda terlalu memikirkan ketakutan, jangan terlalu Anda memikirkan kekhawatiran, kebingungan. Sudah Anda kerjakan saja. Yang penting ke Allah dulu. Akuin itu kesalahan kita, akuin itu memang dosa akibat dosa-dosa kita. Kita nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Itu yang kadang-kadang nggak bisa, ya, yang belum banyak dipahami ya oleh kebanyakan kita gitu. Saya tetap meyakini itu, bahwa ketika saya berikhtiar, ketika saya berdoa meminta sesuatu kepada Allah, saya terus batasi diri saya bahwa tugas saya itu ya hanya sebatas doa dan meminta. Perkara hasil saya meyakini bahwa ketika kita minta sama Allah pasti diwujudkan, pasti dikabulkan. Cuma dengan caranya, bukan dengan cara kita. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi itu jawaban dari saya ya. Mudah-mudahan ini jadikan motivasi ya. Intinya apapun masalah yang kita hadapi ke Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.